Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pancak. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana melakukan pembuatan SPT tahunan orang pribadi melalui aplikasi Cortex yang sudah harus dijalankan di tahun 2000 untuk tahun pajak 2025 ya. Nah, teman-teman silahkan perhatikan panduannya berikut ini. Pertama, kita harus mempunyai login dulu ya dan menyiapkan data-data terkait dengan SPT tahunan orang pribadi tersebut. Tentu saja teman-teman yang belum punya aplikasi, yang belum pernah login atau belum registrasi, ya teman-teman mau tidak mau harus registrasi dulu buat dengan kata sandi. Silahkan untuk ditonton video-video terkait dengan pembuatan kata sandi. Bagi teman-teman yang sudah punya login, ya silahkan masuk dengan ID pengguna, masukkan kata sandi, kemudian captcha kode keamanan, dan tekan login. Nah, teman-teman, untuk melakukan pembuatan SPT tahunan, ya, teman-teman ketika sudah berhasil masuk, silahkan perhatikan ada nama teman-teman di sini ya. Di sini contohnya nama Tuan. Nah, kemudian untuk membuat SPT, silahkan di dashboard ada menu SPT ya. Menu SPT di sini, kemudian klik SPT ya. Pastikan tadi ya nama kita adalah nama yang memang sesuai dengan yang akan kita buatkan SPT tahunan. Pilih SPT, kemudian pilih SPT. Nanti di tampilan ini teman-teman, kita terlebih dahulu harus membuat konsep ya. Jadi teman-teman di sini perhatikan buat konsep dan kemudian di sebelah kiri ada beberapa menu yang akan bisa kita lihat. Jadi kalau di sini menu untuk melihat konsep dan juga untuk membuat konsep pertama kali ketika akan kita membuat SPT tahunan. Klik di buat konsep tersebut. Kemudian nanti pilih ya teman-teman, karena yang akan kita laporkan adalah SPT tahunan PPH orang pribadi, maka teman-teman pilih PPH orang pribadi. Kemudian tekan lanjut. Selanjutnya, teman-teman nanti akan diminta untuk memilih masa pajak atau jenis periodenya. Apakah hanya sebagian atau SPT tahunan ya. Biasanya umumnya yang akan kita pilih adalah SPT tahunan. Ya, kita pilih masa Januari sampai dengan Desember 2025 ya. Kita pilih klik drop down ya. Di sini akan ada pilihan. Kemudian kita pilih lanjut. Selanjutnya juga akan ada pertanyaan apakah SPT kita tersebut terkait dengan SPT normal atau pembetulan. Kalau kita belum pernah lapor ya, maka yang akan dipilih hanya akan muncul pilihan normal. Tapi kalau dia pernah lapor atau akan melakukan pembetulan, maka yang akan muncul adalah menu pembetulan. Karena kita baru pertama kali akan lapor, maka pilih normal untuk pertama kali. Kemudian baru kita fixkan dengan membuat konsep ya. Pastikan semuanya sudah terisi. Selanjutnya teman-teman, nanti untuk memulai pengisian, di bagian menu ini ada menu icon pensil. Nah, disinilah kita akan memulai untuk melakukan pengisian SPT ya. Silakan untuk membuka draft SPT-nya, klik icon pensil ini ya. Kemudian ada keterangan PPH orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi, masanya ya. Silakan klik pensil ini. Kemudian mulai kita akan melakukan pengisian ya, melakukan pengisian di SPT tahunan tersebut dengan menyiapkan induk dengan menyiapkan lampiran induk, dengan menyiapkan induknya bagian induk di SPT tahunan orang pribadi ini. Jadi di bagian induk ini merupakan bagian dari informasi umum dari data kita yang wajib kita isi. Nah, teman-teman silahkan perhatikan. Jadi di sini nanti di bagian induk ini itu ada keterangan SPT tahunan PPH, pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi ya. Baru kita akan mulai pengisiannya ya secara detail. Jadi sistem akan menampilkan formulir SPT tahunan pribadi terdiri dari induk dan juga ada lampirannya atau L1. Ini yang wajib. Nanti ketika teman-teman mulai pengisian di sini ya di bagian menu-menu ini itu baru akan masuk ke lampiran-lampiran yang dibutuhkan atau yang terkait dengan data-data teman-teman sekalian. Jadi ada SPT induknya, kemudian ada beberapa lampiran. Nah, wajib pajak mengisi kolom yang tersedia pada SPT induk terlebih dahulu, kemudian simpan konsep. Setelah simpan konsep selalu tersedia untuk menyimpan draft sementara. Di sistem akan otomatis ya melakukan simpan pada konsep SPT per 2 menit. Jadi per 2 menit
situ sistem akan menyimpan secara otomatis. Tapi kalau teman-teman ingin lebih yakin, ya silahkan juga disimpan konsepnya. Di sini ada menu header, kemudian ada bagian A, identitas wajib pajak, kemudian ada B, ikhtisar penghasilan neto, kemudian di bagian C, perhitungan pajak terhutang, kemudian di bagian D ada kredit pajak, kemudian di bagian E ada PPh kurang atau lebih dibayarnya, kemudian di bagian F pembetulan, jika diisi status SPT adalah pembetulan, kemudian di bagian G permohonan pengembalian PPh lebih bayar, ya jika diisi jika status SPT adalah lebih bayar. Kemudian di bagian H ada angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Kemudian di bagian I pernyataan transaksi lainnya. Kemudian di bagian J lampiran tambahan dan di bagian K pernyataan ya. Jadi ini adalah di bagian induk dan semuanya harus dibuka atau dilihat ya apakah memang ada terkait dengan data-data penghasilan kita. Nah, di sini mari kita mulai teman-teman. Kita mulai dari bagian induk di bagian header dan bagian A yaitu identitas wajib pajak. Ya. Jadi di bagian header ini itu kita akan melihat ada tahun pajak, kemudian ada periode pembukuan, ada statusnya normal dan kita diminta untuk mulai memilih dari awal sumber penghasilan. Kemudian juga ada metode pembukuan atau pencatatan. Jadi sumber penghasilan ini itu ada 3 pilihan. Itu ada terkait dengan kegiatan usaha, kemudian terkait dengan pekerjaan, kemudian terkait dengan pekerjaan bebas. Kemudian di bagian pencatatan atau metode pembukuan ini apakah dengan menggunakan pembukuan stelsel alkohol atau stelsel kas atau pencatatan. Nah, tahun pajak status SPT dan periode akuntansi sudah terpopuler ya, sudah otomatis terisi. Kemudian untuk pilihan berikutnya itu sumber penghasilan. Teman-teman nanti silahkan dipilih terkait dengan kegiatan usaha, pekerjaan atau pekerjaan bebas. Kemudian dipilih metode pembukuan, silahkan teman-teman pilih pembukuan stelsel aktual, stelsel kas atau pencatatan ya. Jadi kalau misalnya nih sumber penghasilan kita terkait dengan pekerjaan, maka kita pilih pekerjaan. Kemudian metode pembukuannya ya kalau misalnya hanya pekerjaan saja kemungkinan hanya memilih pencatatan seperti itu. Jadi kegiatan usaha terkait dengan pekerjaan usaha, kalau kegiatan usaha, kalau pekerjaan saja terkait dengan karyawan, pegawai, pekerjaan bebas terkait dengan pekerjaan kegiatan bebas yang dilakukan misalnya contohnya dokter, kemudian pengacara, artis dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman silahkan dipilih karena untuk memilih jenis sumber penghasilan dan pencatatan ini maka itu akan sangat berpengaruh terhadap pengisian selanjutnya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Kemudian di sini akan ada identitas wajib pajak. Ada NIK, NPWP, nama, kemudian jenis ID-nya, KTP, nomor ID, nomor telepon, dan email. Kemudian apakah status kewajiban perpajakan suami dan istri? Jika statusnya misalnya ada NPWP yang berbeda dengan suami misalnya. Jadi misalnya yang melakukan pengisian ini adalah istri, maka itu dia wajib memilih keterangan di bagian ini, pisah harta atau memilih terpisah ya. Kemudian masukkan NPWP suaminya atau istrinya. Jadi ini untuk NPWP yang berbeda antara suami dengan istri. Jadi pada bagian yang berwarna abu-abu itu sudah terkumpul datanya. Nah, untuk wajib pajak yang mengisi kolom status perpajakan suami dan istri hanya jika status adalah PH atau pisah harta atau MT atau memilih terpisah. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman bagi teman-teman yang suami istri itu memilih untuk mempunyai NPWP masing-masing. Seperti itu. Kemudian di bagian B itu adalah di bagian ikhtisar penghasilan neto. Ya, di bagian ikhtisar penghasilan neto ini kita baru mulai akan mengisi dengan menjawab pertanyaan dan ini nanti akan langsung kita isi data lampirannya. Jadi contohnya di sini. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Kayak kita tinggal pilih jawab ya atau tidak saja. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kemudian apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ya, jadi ini tinggal kita pilih jawabannya ya atau tidak. Nah, di mana setiap jawaban itu akan menimbulkan reaksi dinamis dari formulir. Artinya apa? Artinya ketika kita akan memilih A, memilih ya,
maka nanti akan muncul lampirannya yang akan kita isi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang ketika kita jawab ya, maka kita akan mengisi lampirannya. Jadi sistem Cortex juga secara otomatis akan masuk ke dalam akun wajib pajak tersebut atas bukti potong yang terdiri terkait dengan 4 sumber penghasilan yang ditanyakan tersebut. Jadi sebenarnya sistem juga akan mempropulate ya data terkait dengan bukti potong yang sudah pernah dibuat atas wajib pajak ini atas nama kita misalnya. Sehingga wajib pajak juga dapat melihat langsung apabila ternyata sudah ada penghasilan yang sudah memiliki bukti potong dan sudah tercatat dalam sistem ya. Jadi terkait dengan 4 pekerjaan ini itu mungkin sudah ada bukti potong yang menunjukkan memang kita ada penghasilan dan itu juga akan muncul dalam aplikasi sistem Cortex kita. Seperti itu ya. Nah, pada bagian B, ikhtisar neto ini itu digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau diperoleh WP sendiri dan anggota keluarganya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Jadi tidak hanya kita sebagai wajib pajak, tapi anggota keluarga kita yang sudah terregistrasi dan kemungkinan dia juga sudah dilakukan pemotongan misalnya dengan NIK-nya dan itu akan masuk, maka itu akan tercantum. Kecuali penghasilan itu yang diterima atau diperoleh istri yang hidup terpisah berdasarkan putusan hakim, artinya memilih terpisah ya, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta, putusan hakim hidup berpisah, atau memilih pemisahan harta, atau ingin menghendaki kewajiban sendiri. Maka ya atas bukti potong istri ini itu tidak masuk ke dalam ikhtisar penghasilan itu ini. Penghasilan itu istri dengan status hidup berpisah atau pisah harta atau memilih terpisah dimaksud dilaporkan dalam SPT tahunan istri sendiri karena sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, pertanyaan berikutnya dalam B ini, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ya, jika misalnya kita sebagai pegawai atau karyawan, maka kita pilih ya. Maka kita akan diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian D. Nanti di bagian atas itu akan muncul ya, teman-teman. Di bagian atas itu akan muncul apa? Lampirannya yang harus kita isi. Kemudian jika Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas misalnya, maka ketika kita memilih ya, kita diminta untuk mengisi jumlah pajak yang dapat diangsur atau ditunda pembayarannya. Kemudian apakah Anda termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Jika kita memilih ya, ya saya termasuk tadi pribadi pengusaha tertentu, maka itu kita akan diminta untuk mengisi lampiran 3B bagian B. Kemudian jika kita ada pertanyaan menggunakan norma dan dalam menghitung penghasilan itu, maka ketika kita akan mengisi menggunakan norma, ya maka akan juga ada pilihannya. Tetapi jika tidak, tapi saya menyelenggarakan pembukuan, tidak saya menyusun laporan keuangan berbasis kas atau laporan keuangan. Lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jadi kalau misalnya kita pilih tidak, ya dia akan langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Apakah Anda menyelenggarakan pembukuan? Disebutkan misalnya usaha pembukuan yang Anda lakukan, dagang misalnya. Maka kita pilih ya tadi, akan mengisi lampiran 3A1. Kemudian penghasilan itu dari usaha atau pekerjaan bebasnya, itu apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Kalau misalnya ya, kemudian kita akan mengisi lampiran 3A bagian 4 di bagian B, 3A4 bagian B. Apakah Anda menerima penghasilan negeri? Ya, maka akan diminta untuk mengisi lampiran bagian C. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita memilih ya, maka baru kita akan lanjut dengan pengisian di lampirannya. Tapi kalau kita tidak memilih tidak atau memang tidak ada, maka kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jadi sebaiknya ketika kita sudah memulai mengisi ya, lanjut saja dengan kita mengisi lampiran berikutnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian di ikhtisar penghasilan neto ini apakah ada menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Ya, jika ya, maka kita pilih ya, maka akan dilanjutkan dengan mengisi lampiran 1 bagian D. Ya. Jadi 1A ini adalah bagian digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja atau karyawan, misalnya ASN, anggota TNI, pegawai swasta atau pegawai tidak tetap ya. Jadi ini diperhatikan khususnya untuk karyawan. Jadi disinilah kuncinya untuk bagian karyawan tadi.
Kemudian 1B ini kita akan melihat satu persatu pertanyaan ya. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Jadi ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dalam negeri dari usaha. Misalnya dagang, industri, jasa, atau pekerjaan bebas lainnya, misalnya dokter, pengacara, dan notaris. Itu contoh untuk pekerjaan dari penghasilan 1B1 ini. Kemudian 1B2, apakah termasuk orang pribadi yang memiliki peredaran brudo tertentu atau orang pribadi pengusaha tertentu? Jadi bagian B1B2 ini digunakan untuk melaporkan apakah wajib pajak memiliki penghasilan dalam negeri dari usaha WP orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final atau wajib pajak orang pribadi yang terkait dengan OPPT orang pribadi pengusaha tertentu ya. Pilihannya ya termasuk WP yang memiliki peran tertentu yang dikenakan PPh final atau ya termasuk WP OPPT atau tidak. Kemudian di bagian 1B3, apakah Anda menggunakan norma dalam menghitung penghasilan itu? Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya seluruh penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang diterima atau diperoleh WP yang memilih dan memenuhi ketentuan untuk menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, NPPN biasanya disingkat, untuk menghitung penghasilan netonya, serta melakukan pencatatan ya, dengan pilihan tidak saya menyelenggarakan pembukuan. Artinya dia tidak menggunakan norma. Tidak, saya hanya menerima penghasilan dari usaha yang dikenakan pajak bersifat final. Ya, saya berhak menggunakan NPPN. Jadi dia berhak menggunakan NPPN. Nah, kemudian di bagian 1B4 ini, apakah Anda menggunakan menyelenggarakan pembukuan? Sebutkan sektor usaha. Jadi bagian ini digunakan untuk memilih jenis pembukuan. Jadi untuk pertanyaan dari 1B3 tadi, ketika memilih menggunakan pembukuan, maka jenis usahanya akan diminta dengan menghitung penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan stesel akrual atau dengan menggunakan pembukuan stesel kas. Jadi dalam hal wajib pajak memiliki beberapa aktivitas yang berbeda atau kegiatan ekonomi yang berbeda, maka wajib pajak menentukan satu jenis sektor usaha dengan struktur pembukuan yang lebih lengkap. Jadi ketika memang dalam usahanya ternyata ada beberapa kegiatan usaha, ya maka hanya diminta untuk mengisi salah satu dari sektor usaha tersebut. Nah, nanti akan diminta untuk mengisi lampiran 3A1 ini. Kemudian di 1B5, apakah untuk menentukan penghasilan itu dari usaha atau pekerjaan bebasnya, ini bagian ini diisi dengan jumlah penghasilan itu dari usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian di bagian 1C, apakah menerima penghasilan dalam negeri lainnya? Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan itu dalam negeri lainnya seperti bunga, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari pengalihan atau penjualan harta, dan penghasilan lain selain penghasilan yang sudah dikenai PPh final ataupun penghasilan yang telah dikecualikan dari objek pajak. Kemudian di bagian 1D ini, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri? Ya, ini digunakan untuk melaporkan besarnya penghasilan yang bersumber dari luar negeri, seperti penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, pekerjaan dari penghasilan dari pekerjaan, ataupun penghasilan dari harta atau modal dan penghasilan lain yang memang berasal dari luar negeri. Ya, kemudian ini nih. Jadi di sini ya mungkin bisa menjadi sedikit patokan reaksi dinamis, artinya ya, ketika kita memilih ya, maka itu akan menimbulkan lampiran yang harus diisi. Reaksi dinamis formulir SPT tahunan berdasarkan pilihan jawaban pada ikhtisar penghasilan itunya. Jadi ketika misalnya dari awal tadi ya pertanyaan 1A-nya, apakah menerima penghasilan dalam negeri? Kita pilih ya, maka isi lampiran bagian B. Jika memilih tidak, akan ada lanjutan di pertanyaan di 1B-nya. Akan muncul lampiran berikutnya ya. Jadi teman-teman silakan dijawab dengan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian akan muncul lampirannya. Dan dari lampirannya itu baru lanjut kita akan mengisi data-data di lampiran tersebut ya. Ini pertanyaan-pertanyaannya dan reaksinya ketika kita memilih ya ataupun tidak. Kemudian di bagian C ya teman-teman, ini masih di bagian induk perhitungan pajak terhutang. Nah, di perhitungan pajak terhutang ini akan ada menu penghasilan neto setahun. Kemudian apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diperhitungkan dalam formulir BPA1 atau BPA2. Kemudian menjadi penghasilan neto tersebut
penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto. Penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto, kemudian ada penghasilan tidak kena pajaknya atau PTKP, kemudian mendapatkan penghasilan kena pajak, kemudian perhitungan terhutang, PPh terhutang, kemudian apakah terdapat pengurang PPh terhutang, dan PPh terhutang setelah dikurangi dengan pengurang PPh terhutang tadi. Ini sama ya teman-teman. Jadi juga akan ada pertanyaan. Silakan diperhatikan pertanyaannya karena ketika kita memilih pertanyaan ya, maka itu akan ada reaksi dinamis untuk memunculkan lampiran yang harus kita isi. Contohnya di sini, apakah ada pengurang penghasilan atau zakat? Ya, jika kita mengisi ya, maka akan masuk ke bagian lampiran 5, bagian A atau bagian B. Nah, teman-teman, jadi pada bagian ini, penghitungan pajak terhutang ini digunakan untuk melaporkan penghitungan PPh terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP sendiri dan anggota keluarganya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan ya, kecuali PPh terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh tadi oleh istri yang memilih pemisahan harta atau melalui putusan hakim atau memilih kewajiban terpisah. Nah, penghitungan PPh terhutang istri dan dengan status HB atau pisah harta atau MT ini dimaksud dilakukan pada SP tahunan orang pribadi istri tersendiri ya, ketika memilih NPWP yang terpisah. Kemudian bagian C, perhitungan pajak terhutang, itu nanti akan ada pertanyaan, ini mungkin kita akan jelaskan detailnya ya. Jadi ini ketika ada pertanyaan, apakah terdapat pengurangan penghasilan neto seperti kompensasi baik kerugian atau zakat yang dibayar selain yang telah diberitakan dalam formulir BPA1 ini bukti potong A1 atau BPA2. Ketika kita memang memilih merasa ada pengurangan penghasilan neto atau ada zakat yang bisa dikurangkan, maka kita masukkan eh, masukkan datanya di lampiran 5 bagian A ini. Jadi bagian ini digunakan untuk melaporkan pengurangan penghasilan itu seperti zakat, sumbangan keagamaan wajib, kompensasi kerugian fiskal, kemudian fasilitas pengurangan penghasilan itu, fasilitas keringanan pajak lainnya dan pengurangan penghasilan itu lainnya yang memang sesuai dengan standar, sesuai dengan ketentuan ya. Khususnya misalnya zakat itu memang ada data-data atau pihak yang sudah ditentukan eh, apa unit pengelola zakatnya atau memang eh, sumbangan keagamaan ini artinya memang sudah ada cap-nya, ada keputusannya untuk yang bisa diakui sebagai pengurang zakat. Kemudian di bagian B penghasilan neto setelah pengurangan penghasilan neto ini diisi dengan penghasilan neto fiskal setelah pengurangan penghasilan neto. Kemudian PTKP ya sama seperti sebelumnya. Jadi kalau bagi WP kawin dengan status perpajakan istri pisah PH atau MT, maka PTKP pada SPT tahunan PPh suami maupun istri diisi dengan pilihan strip dan angka 0. Jadi selain wajib WP tersebut, bagian ini diisi dengan PTKP yang sesuai. Tapi kalau dia memilih terpisah, maka dia memilih dengan angka 0. Jadi dia hanya milih K K1 seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian 6 penghasilan kena pajak. Jadi bagian ini diisi dengan penghasilan kena pajak yang merupakan hasil penghitungan neto setelah pengurang penghasilan neto dikurangi PTKP. Jadi teman-teman yang perlu diperhatikan, dalam pengisian ini ada beberapa yang memang kita perlu isi, tapi ada yang secara otomatis terhitung ya, berdasarkan perhitungan-perhitungan kita atau data yang kita input. Kata kuncinya adalah kalau dia berwarna abu-abu ya maka itu berarti hasil hitungan otomatis ya. Kalau dia berwarna putih baru mungkin itu bisa kita isi. Nah, ini penghasilan kena pajak, ini berwarna abu-abu kemungkinan sudah otomatis terisi. Begitupun dengan PPh terutang juga akan muncul adalah bagian PPh yang merupakan hasil perhitungan tadi tarif pajak dikali dengan penghasilan kena pajaknya. Kemudian apakah terdapat pengurang digunakan untuk melaporkan pengurangan PPh terhutang, jumlah pengurang PPh terhutang yang dapat dikurangkan maksimum sebesar PPh terhutang atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan kredit pajak ya. Dengan kredit pajak di sini misalnya ada PPh pasal 25 atau pembayaran STP itu bisa dikurangkan. Kalau tidak ada tinggal pilih tidak. Nah, nanti baru di sini PPh terhutang setelah pengurang PPh terhutang diisi dengan perhitungan. Jadi sebenarnya ini bukan diisi, tapi ini otomatis terisi dengan penghitungan PPh terhutang dikurangi jumlah pengurang PPh. Jadi apabila hasil pengurangan merupakan jumlah nihil atau negatif,
maka bagian ini diisi dengan nol, maka akan terisi dengan nol. Nah, ini untuk reaksi dinamisnya ya ketika dari pertanyaan di bagian C ini. Jadi reaksi dinamis ketika teman-teman memilih beberapa pertanyaan terkait dengan misalnya apakah terdapat pengurang? Ya, ketika kita menjawab ya, maka akan diminta untuk mengisi lampiran berikutnya. Ya, seperti itu teman-teman. Baik, kemudian kita akan masuk di bagian D atau kredit pajak. Nah, di sini ya teman-teman, oh maaf. Jadi di bagian sebelumnya tadi, di bagian pengurang tadi ya bukan bukan sebagai PPh pasal 25, tapi nanti akan ada lebih detailnya ya ketika teman-teman memilih ya, maka itu akan kita bisa melihat lampiran yang dimaksud. Nah, kemudian di bagian D ini di bagian kredit pajak, ini baru akan terlihat nih ada pertanyaan terkait apakah terdapat PPh telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Silakan teman-teman kalau misalnya merasa ada bukti potong, maka teman-teman bisa memilih ya, kemudian nanti akan diminta untuk mengisi lampiran 1 bagian E. Jadi 10A ini diisi dengan pelunasan PPh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan yang telah dilakukan pemotongan pemungutan oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah yang dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak. Kemudian di bagian 10B, angsuran ini diisi dengan jumlah PPh yang telah dibayar sendiri oleh WP selama tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan berupa PPh pasal 25. Jadi ini otomatis katanya terperoleh dengan pembayaran yang sudah dilakukan. Termasuk jumlah pelunasan PPh yang terutang berdasarkan penghitungan sementara dalam hal WP menyampaikan pemberitahuan perpanjangan jangka waktu, penyampaian SPT tahunan. Kemudian di bagian C, apakah ada STP, pasal 25 hanya pokok saja. Nah, diisi dengan jumlah PPh yang tercantum dalam STP untuk tahun pajak atau bagian tahun pajak yang dilaporkan, termasuk STP dari orang pribadi pengusaha tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan yang tidak dikenakan PPh yang bersifat final dan tidak termasuk sanksinya. Jadi pokoknya itu bisa dimasukkan dalam pengurang kredit pajak. Yang bagian 10C, apakah Anda penerima pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negeri? Ya, jika terdapat bagian pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, maka ini bisa dilakukan penginputan. Artinya kalau misalnya kita memilih ya, ya akan diminta untuk mengisi lampiran berikutnya. Jadi ini reaksi dinamis ya teman-teman. Di bagian D ini kredit pajak, apakah ada PPh yang dipungut pihak lain? Kalau ya, maka akan diminta untuk mengisi lampiran selanjutnya seperti itu. Pasal 25 itu akan otomatis terpopulate, STP kita isi secara manual. Apakah ada penerima penghasilan pengurangan kredit PPh luar negeri? Jika iya, akan diminta dengan mengisi jumlah pengembalian atau pengurangan kredit PPh luar negerinya. Baik teman-teman, selanjutnya di bagian E, itu PPh kurang atau lebih bayar. Nah, di bagian ini itu akan ada kesimpulan. PPh kurang lebih dibayar. Jadi ini akan terisi secara otomatis yang merupakan hasil dari perhitungan kita dari angka 9 dikurang 10A, kemudian dikurang 10B, kemudian dikurang 10C, ditambah 10D. Itu menjadi PPh kurang atau lebih bayar. Kemudian apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Jadi bagian ini diisi dalam hal SPT tahunan PPh berstatus normal dan terdapat PPh terutang yang perlu dibayar yang pembayarannya disetujui untuk diangsur atau ditunda. Kemudian di bagian 11C PPh masih harus dibayar, itu yang merupakan bagian PPh yang masih harus dibayar dengan merupakan hasil penghitungan ya. Jadi ini ya teman-teman, kalau misalnya kita pilih pertanyaan ya tidaknya di bagian PPh kurang lebih bayar tersebut. Seperti itu. Kemudian ini kalau misalnya bagian F ada pembetulan ya, jika kita melakukan pembetulan, maka pembetulan diisi jika status SPT adalah pembetulan saja. Di PPh kurang atau lebih bayar pada SPT yang dibetulkan, dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan. Kemudian 12B ini bagian ini diisi dengan PPh kurang atau lebih bayar karena pembetulan yang merupakan hasil perhitungan. Dari angka 11A dikurang 12A. Jadi kalau misalnya ada pembetulan silakan nanti di SPT pembetul artinya apa? Artinya ya pembetulan ini juga akan menghitung berdasarkan data-data yang kita input. Nah, seperti itu ya. Ini bagian pembetulan. Kemudian di bagian G, kalau terdapat pengembalian PPh lebih bayar atau terdapat PPh lebih bayar. Jadi di sini permohonan pengembalian PPh lebih bayar itu akan diminta untuk
dikembalikan melalui pemeriksaan atau dikembalikan melalui permohonan pengembalian pendahuluan ya. Jadi ada dua pilihan. Kalau pemeriksaan ya betul-betul diperiksa secara detail, tapi permohonan pengembalian ini akan juga diteliti untuk berproses lebih cepat tentu saja disertai dengan data-data yang lengkap. Karena dari pengembalian ini juga dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan dengan wajib memasukkan nomor rekening ya. Jadi teman-teman sudah harus ada nomor rekening terlebih dahulu ketika memang akan mengajukan permohonan pengembalian. Wajib pajak juga wajib memilih nomor rekening yang menjadi tujuan pengembalian dan nomor rekening ini sudah terdaftar di akun wajib pajak. Jadi sebelum mengajukan permohonan ini, teman-teman wajib melakukan update nomor rekening ya. Silakan bisa ditonton di video saya sebelumnya bagaimana menambahkan nomor rekening. Nah, di bagian H, angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Jadi di bagian H ini akan ada pertanyaan. Apakah Anda hanya menerima penghasilan teratur dan berkewajiban membayar angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Ya, kalau misalnya teman-teman memilih ya, maka akan dilanjutkan dengan pengisian di lampiran berikutnya. Nah, begitupun dengan pertanyaan lainnya. Apakah Anda menyusun perhitungan sendiri angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya? Dan bagian 13C, bagian ini digunakan dalam hal WP melaporkan pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk WP OPPT ya. Jadi khusus OPPT itu setorannya adalah 0,75% dari penghasilan bruto setiap bulan dari masing-masing tempat kegiatan usaha. Itu ya di bagian H ini. Jadi ini pertanyaan reaksi dinamis ketika teman-teman mengisi di bagian H. Jadi pertanyaannya dan juga ada pilihan ya tidak dan lampiran yang wajib teman-teman isi terkait dengan angsuran misalnya atau ada lampiran atau ada pangsara ada angsuran PPh pasal 25 khusus untuk OPPT. Nah, di bagian induk masih di bagian induk bagian 1 pernyataannya ya jadi teman-teman ini tinggal di bagian ini harta pada akhir tahun. Jadi bagian 14A ini wajib diisi untuk melaporkan harta usaha dan usaha pada akhir tahun yang dimiliki atau dikuasai oleh wajib pajak. Ya, jadi ini wajib diisi ya teman-teman terkait dengan harta ini. Kemudian apakah Anda memiliki hutang? Kemudian bagian 14C, apakah digunakan untuk melaporkan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final yang diterima atau diperoleh wajib pajak? Kemudian apakah Anda menerima penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang otomatis akan juga menimbulkan reaksi untuk mengisi di lampiran berikutnya. Kemudian di pernyataan transaksi lainnya, harta pada akhir tahun, isi lampiran bagian A lalu ke pertanyaan selanjutnya. Jadi di bagian 14 tadi, ini lanjutannya ya teman-teman. Ada amortisasi 14E, itu diisi oleh WP yang menyediakan pembukuan untuk melakukan rincian penyusutan dan amortisasi yang punya manfaat lebih dari 1 tahun. Jadi kalau ada penyusutan, kemudian ada 14F, apakah ada biaya melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian, atau imbalan dalam bentuk natura, dalam bentuk kenikmatan, itu ada diisi yang menyelenggarakan pembukuan ya, untuk melaporkan biaya entertainment, biaya promosi, penggantian imbalan, kenikmatan, dan itu akan diminta untuk mengisi lampiran selanjutnya. Kemudian bagian 14G menerima dividen atau penghasilan lain dari luar negeri dan melaporkan sebagai penghasilan tidak termasuk objek. Maka bagian ini digunakan untuk mendeklarasikan penerimaan dividen atau penghasilan luar negeri sebagai penghasilan tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau menerima dividen, maka dimasukkan di sini sehingga itu diminta untuk mengisi lampirannya. Kemudian di bagian 14H itu diisi dengan kelebihan PPh final atas penghasilan dari usaha dengan perkiraan tertentu yang dimintakan pengembalian. Jadi kalau misalnya ada kelebihan terkait dengan pembayaran PPh final yang melebihi dari peredaran bruto yang dimiliki, itu wajib untuk diisi juga di bagian pada lampiran 3B bagian A. Jadi ini reaksi dinamisnya ketika teman-teman memilih pertanyaan ya tidak dan lampiran yang perlu diisi ketika teman-teman mengisi ya. Jadi harta ini itu wajib diisi paling tidak satu komponen harta pada lampiran 1 bagian A menampilkan jumlah harta pada akhir tahun. Jadi ya semuanya kalau memang kita memiliki harta
sebagaimana yang sudah pernah kita laporkan dalam SPT tahun sebelumnya, ya maka kita isi wajib wajib kita isi kembali, ya seperti itu. Itu pun yang lain-lainnya, hutang, apakah ada penghasilan lain, kemudian apakah ada penghasilan tidak kena bukan termasuk objek pajak dan seterusnya. Ini masih ya di pertanyaan transaksi lainnya tadi, apakah ada melaporkan biaya entertainment ya terkait dengan pembukuan, kemudian apakah menerima dividen, kemudian apakah ada kelebihan PPh final, maka itu kita tentukan pertanyaannya ya atau tidak. Nah, ini di bagian C lampiran tambahan ya. Ini terkait dengan lampiran tambahan yaitu data-data yang dimintakan untuk dilampirkan. Ini laporan keuangan yang telah diaudit digunakan jika WP melampirkan dokumen tambahan. Kemudian ada bukti pembayaran zakatnya. Ini tadi ya kalau kita minta untuk menjadi sebagai pengurang. Kemudian bukti potong sehubungan dengan kredit pajak luar negeri itu dilampirkan kalau memang ada lampirannya. Dan surat kuasa jika diwakilkan oleh pihak lain dalam hal ini mungkin memang wajib pajak awalnya itu memang belum pernah melaporkan SPT secara online ya. Tapi umumnya ya ketika sudah masuk ke dalam aplikasi Kotex ini maka itu sudah dianggap menggunakan aplikasi Kotex secara online. Dokumen lainnya itu ketika memang ada dokumen lain yang perlu dilampirkan. Jadi ini ada reaksi dinamis yang ketika kita menjawab pertanyaan dari lampiran tambahan yang perlu kita tambahkan ya. Apakah ada lampiran-lampiran tersebut? Jika kita memilih ya, laporan keuangan maka kita wajib mengisi dengan metode pembukuan selain pencatatan. Nah, begitupun selanjutnya kita akan lanjut ke bagian 3. Bagaimana penyiapan lampiran SPT tahunan orang pribadi. Jadi ketika di bagian induk tadi ya teman-teman sudah mengisi data-data ya tidaknya, sekarang kita akan masuk ke lampiran-lampirannya. Bagaimana mengisinya. Jadi di lampiran 1 ini, itu L1 itu akan ada harta pada akhir tahun pajak, hutang, daftar anggota keluarga yang menjadi tanggungan, penghasilan neto dalam negeri dan pekerjaan, dan daftar bukti potong. Jadi ini ya teman-teman, ketika beberapa pertanyaan teman-teman jawab A, ya menjawab ya, maka lampiran-lampirannya akan langsung muncul yang itu wajib teman-teman isi. Jadi di L1 ini berisi itu adalah aset atau harta. Kemudian yang B itu utang, yang C daftar anggota keluarga, yang D penghasilan itu, yang E adalah daftar bukti potong. Jadi di bagian L1 ini datanya seperti itu. Nah, lanjut. Jadi di bagian A mulai dari daftar harta itu terdiri dari data harta yang sudah dipisahkan ya teman-teman. Jadi masing-masing harta itu ada kriterianya. Jadi tidak bisa lagi, bukan tidak bisa, jadi tidak digabung dalam satu kolom, tapi dia akan terpisah menjadi kas dan setara kas, piutang, investasi sekuritas, harta bergerak, harta tidak bergerak, termasuk tanah dan bangunan, harta lainnya, ikhtisar harta. Jadi ini memisahkan ya. Jadi nanti ketika pengisian ya teman-teman sesuaikan harta ini termasuk di bagian mana. Jadi bagian A ini wajib diisi dan dilampirkan oleh WP, digunakan untuk melaporkan harta usaha dan non usaha pada akhir tahun yang dimiliki. Jadi harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan usaha yang berada di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia. Seperti itu ya. Ini contoh misalnya ketika tadi di bagian 1 mengisi kas dan setara kas. Jadi betul-betul dipisah nih teman-teman. Pengisian data harta ini, kas dan setara kas. Jadi teman-teman silahkan tambah. Jadi dapat ditambah melalui kolom tambah. Kemudian masukkan datanya setiap waktu atau ketika juga bisa nanti dari menu impor ya. Tapi mungkin ya kalau sekarang mungkin belum, tapi nanti ketika sudah betul-betul mulai pengisian SPT-nya, maka itu dapat dilakukan dengan melalui menu impor. Jadi data ini dapat diubah melalui menu pensil. Jadi kalau misalnya datanya sudah muncul dapat diedit ataupun dapat dihapus seperti itu. Nah, yang perlu diisi dalam contoh pengisian kas dan setara kas ini, jadi teman-teman itu ada kodenya masing-masing ya. Jadi kode ini otomatis terisi berdasarkan isian kolom deskripsi.
Jadi kolom deskripsi ini itu tinggal kita drop list, kita pilih. Ada uang tunai, tabungan, giro, deposito, uang elektronik, cek, wesel, kertas, komersial, kemudian setara kas lainnya. Ketika kita memilih, maka ini akan muncul otomatis. Kemudian ada bukti kepemilikan, ya bisa nomor rekening atau nomor bukti kepemilikan, kemudian atas nama siapa yang didaftarkan dalam nomor rekening itu di bank mana, kemudian lokasinya di mana, tahun perolehan, saldo akhir tahun pajak ya. Jadi saldo akhir tahun pajaknya berapa, dan keterangannya itu diisi jika memang harta itu terkait dengan harta yang sudah pernah kita laporkan di program PPS. Hingga data akan muncul dalam kas dan kas dan akan menjadi subbagian dari ikhtisar harta. Itu ya. Itu salah satu contoh pengisian pengisian harta terkait dengan kas dan setara kas. Dan begitupun dengan pengisian dengan harta-harta lainnya juga akan seperti itu. Jadi yang kedua itu tadi kas dan setara kas. Kemudian di sini ada piutang ya. Piutang juga merupakan harta. Maka di sini kita dapat menambahkan piutang yang ada di pihak lain. Bisa ditambahkan tombol tambah, masukkan datanya dan seterusnya ya. Sama seperti tadi. Kemudian piutangnya juga pengisiannya yang melalui kolom ya. Tinggal kita input data piutang dan lain-lain ya. Ini terkait dengan memang kalau memang ada piutang usaha, piutang afiliasi, piutang lainnya, kemudian lokasi penerima dan seterusnya. Ini tinggal kita input data piutangnya. Kemudian apakah ada investasi atau sekuritas yang kita miliki. Jadi di informasi sekuritas ini itu dapat juga ditambahkan melalui tombol tambah atau nanti bisa melalui menu impor, sama juga bisa diedit atau nanti ketika sudah kita isi dapat kita hapus. Nah, ini contoh pengisian sekuritas. Misalnya kita mengisi deskripsinya saham ya, saham bursa. Kemudian lokasi hartanya di mana. Kemudian nomor identifikasinya. Itu misalnya nomor NIK, NPWP, kemudian nama bank, kemudian juga bukti kepemilikan, biaya perolehannya berapa, tahun perolehan dan nilai saat ini itu juga harus lengkap diisi ya, investasi atau sekuritas. Dan harta bergerak ini ya ini misalnya kendaraan ya, harta bergerak sama seperti pengisiannya juga, tinggal klik tombol tambah, kemudian nanti diisi data-datanya. Misalnya di sini ya sepeda motor, kemudian mereknya dan seterusnya, ada nomor polisi, atas nama, tahun perolehan, nilainya juga wajib kita isi. Jadi memang agak lebih detail harta yang dimiliki. Harta tidak bergerak ini juga wajib kita isi sama seperti tadi, ada menu tambah. Kemudian nanti ketika klik menu tambah, maka itu akan muncul data atau kolom yang wajib kita isi. Tanah kosong, lokasi di mana, ukuran berapa, perolehannya seperti apa, itu juga wajib diisi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti ada harta tidak bergerak. Jadi kalau di harta tidak bergerak ini sama juga bisa dihapus atau diedit ya. Kemudian aset lainnya di sini, ini deskripsi harta lainnya ini bisa teman-teman lihat ada paten, royalti, merek dagang, harta tidak berwujud, emas batangan dan seterusnya ya. Bisa teman-teman pilih untuk melihat tahun perolehan dan seterusnya. Nah, nanti di bagian akhir ya, itu di bagian ikhtisar harta, itu adalah akumulatif dari poin-poin sub harta yang sudah kita isi tersebut ya. Ada harga perolehan dan kemudian ada nilai saat ini. Jadi total harga perolehan harta pada baris jumlah harta pada akhir tahun dan harga perolehan dipindahkan ke induk bagian penyaluran transaksi lainnya harta pada akhir tahun pajak ini otomatis akan terisi sendiri. Nah, kemudian di bagian L1B, utang pada akhir tahun pajak, di sini sama ya seperti pengisian di bagian harta tadi. Jika memang kita merasa memiliki hutang pada pihak lain, bisa kita pilih tambah. Ya, ditambah. Kemudian kalaupun ada yang menu yang perlu kita hapus atau kita edit, bisa kita pilih edit dan hapus. Jadi untuk melaporkan utang usaha serta utang non usaha pada akhir tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi utang merupakan jumlah pokok yang belum dibayar yang berkaitan dengan langsung untuk memperoleh harta tersebut. Ini contoh pengisian utang. Jadi misalnya di sini kita mempunyai hutang kepada pihak lain, dalam hal ini kepada bank, kemudian masukkan NPWP lawan transaksinya,
atau nomor identitas pemberi pinjamannya, nama krediturnya, kemudian negaranya kalau di luar negeri, tahun peminjaman, saldonya berapa, dan keterangannya hanya diisi dengan terkait dengan data hutang yang sudah di PPS-kan. Kemudian yang berikutnya di bagian L1C itu daftar keluarga yang jadi tanggungan. Jadi ini berasal dari unit pajak keluarga pada modul portal saya, menu portal saya. Jadi ini sebenarnya akan terpilih ketika teman-teman misalnya sudah mengisi daftar tanggungan keluarga di Cortex ya. Jadi kalau belum, ya mungkin dia tidak akan muncul di melaporkan jumlah yang jadi tanggungan sesuai dengan data pada sistem DJP dan diperhitungkan dalam PTKP. Dalam hal terdapat perubahan, wajib pajak dapat melakukan perubahan data dengan mengikuti ketentuan mengatur tata cara pendaftaran WP sebelum mengisi dan menyampaikan SPT ya. Jadi karena memang di sini tidak ada menu menu edit atau menu tambah ya berarti dia terpilih dari menu daftar anggota keluarga yang di bagian portal di Cortex ya. Daftar keluarga yang menjadi tanggungan, ini teman-teman bisa melakukan penambahan, tadi ya, penambahan perubahan, penghapusan data anggota keluarga, itu di mana? Jadi sebelum masuk di SPT, mungkin teman-teman bisa mengecek terlebih dahulu di bagian informasi umum, kemudian nanti di sana ada bagian untuk edit anggota keluarga. Ya, silakan masuk, kemudian nanti bisa diisi data-data anggota keluarganya. Nah, ketika tadi masuk ke bagian unit pajak keluarga, jadi di sini ya informasi umum, kemudian di bawah ini ada unit pajak keluarga. Nanti klik di sini itu bisa dilihat data-data keluarganya. Jadi kalau misalnya tadi masih belum lengkap, silakan ditambahkan. Kalau mungkin misalnya sudah tidak menjadi anggota keluarga lagi, ini patokannya adalah kartu keluarganya, maka itu bisa kita edit atau kita hapus ya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai yang memang menjadi tanggungan keluarga kita. Ini rincian daftar ketika kita ingin menambahkan data keluarga keluarga baru ya, diminta untuk mengisi NIK-nya dan seterusnya sesuai data-data yang ada di kartu keluarga. Nah, berikutnya di bagian D, ini penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan. Ini adalah dapat juga kita isi dengan melakukan klik tombol tambah, masukkan data, kemudian juga dapat diedit dan dihapus. Jadi ini diisi dengan penghasilan itu sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau diperoleh WP baik berupa penghasilan sebagai pegawai maupun pegawai tidak tetap. Penghasilan itu dalam negeri dari pekerjaan ini contoh pengisiannya. Jadi ini nomor identitas pemberi kerja, kemudian nama pemberi kerja, penghasilan bruto, kemudian pengurang penghasilan bruto, penghasilan itu ini kita isi. Kemudian di bagian L1E ini adalah daftar bukti potong ya. Daftar bukti potong ini tadi ya kalau dia memang sudah otomatis pernah terinput pernah melakukan transaksi yang memang sudah melalui aplikasi, maka dia harusnya sudah langsung muncul. Tapi teman-teman nanti juga bisa di sini melakukan tombol tambah, menambahkan, atau dengan cara impor jika banyak datanya, nanti ketika sudah masuk juga bisa dapat diedit atau dihapus. Ya. Jadi ini digunakan untuk melakukan kredit pajak, pelunasan pajak dalam tahun berjalan, atas penghasilan yang diterima yang diperoleh melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Ini kolom yang mesti diisi ketika kita menginput secara manual, ada nama pemotongnya, ada NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, jenis pajak, TPP, dan PPh yang dipotong. Nah, seperti itu ya. Itu di bagian lampiran 1. Kemudian kita masuk ke lampiran 2. Lampiran 2 ini adalah penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final, atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan itu luar negeri. Ini di bagian L2. Jadi ini ya tadi, kalau memang ketika kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, maka baru akan muncul kolom-kolom ini. Di lampiran 2 ini berisi penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan itu luar negeri. Ya, A, B, C. Nah, di bagian A, penghasilan yang dikenai PPh bersifat final, jadi bagian ini wajib diisi dan dilampirkan jika tadi pada teman-teman menjawab ya pada pertanyaan di induk bagian 1, pernyataan transaksi lainnya. Huruf
Angka 14 huruf C, apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final? Ya, kalau misalnya teman-teman menjawab ya, maka akan masuk ke lampiran 2A ini. Jadi bagian ini diisi dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh WP yang dikenai PPh final dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak yang bersangkutan. Silakan tambahkan penghasilan yang bersifat final itu NPWP pemotong, kemudian namanya, kode pemotongannya, itu akan terisi secara otomatis dan jenis penghasilannya. Ini tinggal teman-teman lihat nih beberapa penghasilan yang sudah ditentukan terkait dengan PPh final tadi ya, pemotongan, bagi WP dengan peredaran bruto tertentu, PPh final sesuai PP 55, bunga tabungan, bunga obligasi, dan sebagainya ya. Kemudian DPP-nya berapa, kemudian PPh terutangnya berapa. Ini seperti itu. Kemudian ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ya, objek pajak di sini ya bisa saja bisa berupa penghasilan yang tidak termasuk objek pajak karena teman-teman mengisi dari menu dari lampiran satu tadi. Jadi apakah menerima penghasilan tidak termasuk objek pajak? Jika teman-teman memilih ya, maka teman-teman diminta untuk menambahkan. Apa saja objek pajaknya? Yang tidak termasuk objek pajak di sini itu sudah ada kodenya. Kemudian jenis objek yang tidak termasuk objek pajak ada dividen, ada pembebasan hutang, hibah, bantuan sumbangan, warisan, penerimaan zakat, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa, dan seterusnya. Jadi teman-teman silakan diisi dengan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak ini. Kemudian penghasilan itu luar negeri, ya. Ini ketika teman-teman menjawab pertanyaan, apakah Anda menerima penghasilan luar negeri di bagian induk tadi, dengan menjawab iya, maka ini diisi dengan rincian penghasilan luar negeri, ya, tidak termasuk kerugian. Terus setiap jenis penghasilan yang diterima di luar negeri. Klik tombol tambah, kemudian nanti akan ada kolom yang kita isi terkait dengan penghasilan yang kita dapatkan dari luar negeri. Kode dari nama pemberi penghasilannya, kode negaranya, dan seterusnya. Kemudian di bagian lampiran 3 ada rekonsiliasi laporan keuangan, dagang, jasa umum, atau industri. Jadi ini teman-teman, tadi ya, ketika teman-teman mengisi di bagian laporan keuangan, ya. Di bagian laporan keuangan ini kan tadi ada menyelenggarakan pembukuan ya. Menyelenggarakan pembukuan, tidak menggunakan norma, menyelenggarakan pembukuan, maka diminta untuk memilih jenis pembukuannya yang terkait dengan sektor usaha, ya, apakah dagang atau jasa atau industri. Nah, itu ketika teman-teman memilih ya, maka itu akan masuk ke laporan keuangan ya, yang teman-teman perlu isi. Jadi misalnya di sini contohnya laporan keuangan dagang. Pilihan pertamanya apakah diaudit atau tidak diaudit? Ya, kalau diaudit disebutkan, kemudian apakah menggunakan konsultan pajak juga sebutkan seperti itu. Nah, berikutnya teman-teman, sama seperti laporan keuangan karena menggunakan pembukuan, maka itu akan ada kolom-kolom yang wajib diisi, ya, kolom-kolom yang wajib diisi. Jadi setiap nilai akun atau saldo akun laporan laba rugi komersial harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam lampiran ini. Jika terdapat yang tidak sesuai, kita pindahkan nilai akun tersebut ke akun sejenis atau ke akun lainnya yang memiliki kesamaan substansi, ya. Jadi lebih kepada kalau memang mempunyai akun yang sama itu bisa diisi, tapi kalau memang tidak memiliki akun bisa dimasukkan ke akun yang sejenis atau yang memiliki kesamaan substansi seperti itu. Nah, kemudian di sini bagaimana melakukan pengisian akun laba rugi, ya. Jadi kode akun laba rugi ini diisi dengan kode nilai komersil laporan laba rugi berdasarkan laporan keuangan sebelum dilakukan penyesuaian. Kemudian bagian kedua, bagian komersil non objek pajak. Bagian ketiga, bagian non komersil yang dikenakan PPh final, dan seterusnya ya. Teman-teman bisa mengisi ini ketika itu di bagian laporan laba rugi. Nah, ini nih, ini kode koreksi fiskal. Jadi ini perlu teman-teman perhatikan juga, koreksi fiskal biaya yang dibebankan contohnya dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau yang menjadi tanggungannya.
Jadi penyesuaian berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH, misalnya pengeluaran untuk pembelian, perbaikan rumah, atau kendaraan pribadi, biaya perjalanan pribadi, keluarga, biaya premi asuransi, pengeluaran lainnya untuk kepentingan pribadi, maka itu akan dikoreksi secara fiskal. Ya. Kemudian kode koreksi fiskal negatif, ini kode-kodenya, penghasilan yang dikenakan PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tapi termasuk dalam peredaran usaha. Kemudian laporan posisi keuangan, ya karena tadi ya, karena sudah memiliki pembukuan, maka mau tidak mau ini harus diisi. Setiap saldo akun laporan posisi keuangan atau neraca wajib dipindahkan dengan tepat ke akun laporan posisi keuangan neraca yang memang sudah ada di aplikasi Cortex ini. Laporan posisi keuangan neraca. Jika terdapat akun yang tidak sesuai, maka bisa dipindahkan ke akun yang sejenis atau ke akun yang memiliki kesamaan. Kemudian laporan laba rugi ya juga tadi dimasukkan data-datanya. Kemudian laporan posisi keuangan, rekonsiliasi laporan keuangan jasa. Laporan laba rugi, rekonsiliasi laporan keuangan umum. Jadi intinya ya teman-teman, dalam pembuatan laporan keuangan ini itu basisnya adalah ya laporan keuangan yang memang kita buat terlebih dahulu, khususnya dari wajib pajak yang menggunakan pembukuan ya, seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan data-datanya atau nilainya ke dalam akun-akun yang sudah ada di dalam konteks ini. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan terakhir bagian laporan keuangan ya. Jadi laporan keuangan tidak diaudit, kemudian masukkan NPWP konsultan sesuai dengan surat kuasa khusus. Jadi kalau laporan keuangan audit, masukkan juga NPWP konsultan pajak dan NPWP kantor akuntan pabriknya. Jika kalau dia menggunakan akuntan, berarti NPWP akuntan dan juga kalau dia menggunakan konsultan, maka masukkan NPWP konsultan. Kemudian di lampiran 3, L3A4, penghasilan itu dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas berdasarkan pencatatan dan penghasilan neto dalam negeri lainnya. Jadi ini prasyarat harapan induk. Pemilihan 1B3 ya saya menggunakan penghasilan norma penghasilan neto. Ini hanya dapat dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki fasilitas pemberitahuan penggunaan norma. Jadi dia sudah terlebih dahulu mengajukan permohonan atau pemberitahuan penggunaan neto, penghasilan neto, norma penghitungan penghasilan neto. Dan ini teman-teman bisa lihat nanti di bagian ikhtisar profil kita sendiri. Maka kita sudah pernah mengajukan atau memberitahukan norma penghasilan neto ini. Jadi di bagian fasilitas aktif itu akan ada AS04, pemberitahuan penggunaan neto ya. Jadi kalau misalnya ada, berarti artinya kita sudah mengajukan pemberitahuan penggunaan penghasilan neto ini. Tapi kalau tidak ada, ya artinya tidak berhak untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, ini contohnya penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan atau berdasarkan pekerjaan bebas yang berdasarkan pencatatan. Jadi ini sebenarnya terpopulate ya, terprefil atau terprefil otomatis berdasarkan isian pada L3B bagian C. Dan secara otomatis menghitung penghasilan itu dengan mengalihkan peredaran bruto dengan norma yang diberitahukan dalam fasilitas NPPN kita. Dia akan terhitung secara otomatis. Jadi di sini penghasilan itu dalam negeri lainnya. Kemudian yang bagian B penghasilan itu dalam negeri lainnya ya. Ada jenis penghasilan. Jadi jenis penghasilan ini bisa berupa penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura. Ini contoh penghasilan itu dalam negeri lainnya. Kemudian lampiran 3 L3B rekap peredaran bruto. Jadi rekap peredaran bruto ini terkait dengan tempat kegiatan usaha, daftar tempat kegiatan usaha, rekap peredaran bruto untuk WP, peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final, kemudian WP OPPT, kemudian WP yang menggunakan norma. Nah, lampiran L3B ini akan terbuka saat memilih sebagai WP OPPT. Itu tadi di bagian induk 1B2. Kemudian daftar tempat kegiatan usaha juga terisi secara otomatis. Di bagian A, ya, di bagian nomor 3 ini, itu rekap
Rekap ini melaporkan peredaran bruto dari usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak bersifat final. Bagian B bagian ini diisi melaporkan peredaran bruto bagi WPOP, OPPT. Dengan bagian C diisi melaporkan peredaran bruto dari pekerjaan bebas yang menyelenggarakan dan menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu. L3B bagian A, ya. Rekap peredaran bruto untuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final. Diisi tadi daftar tempat kegiatan usahanya, rekap peredaran bruto untuk PPh final, rekap peredaran bruto untuk WPOPPT, dan rekap peredaran bruto untuk penggunaan norma. Ya. Jadi akan muncul data-data yang terkait dengan rekap peredaran bruto. Kemudian rekap peredaran bruto untuk WPOP yang memiliki peredaran bruto tertentu, itu kalau misalnya kita isi, jadi melaporkan peredaran bruto dari usaha yang memiliki peredaran bruto yang dikenai PPh final. Jadi kita menginput data omset peredaran bruto yang kita lakukan terkait dengan kegiatan usaha selama 1 tahun, ya, Januari, Februari, dan seterusnya, itu nilainya berapa. Kemudian rekap peredaran bruto untuk WPO PPT, ya, itu juga kita bisa isi dengan peredaran bruto terkait dengan OPPT kita tadi. Kemudian bagian C ini untuk wajib pajak yang menggunakan norma. Ini bisa kita edit di sini. Kemudian nama TKU-nya ini diisi dengan nama tempat kegiatan usaha selain alamat yang dicantumkan pada saat pendaftaran. Jenis usahanya, kemudian totalnya. Jadi ini untuk jenis usaha terkait dengan wajib pajak yang menggunakan norma. Norma penghitungan penghasilan itu. Jadi dia bisa terkait dengan jasa pengacara, konsultan, aktuaris, notaris, dokter, penilai, artis, penulis, distributor, dan lain sebagainya yang memang itu sudah ada norma penghitungan penghasilan netonya. Kemudian kalau ada daftar penyusunan dan amortisasi fiskal, ini juga teman-teman bisa isi kalau tadi dia menjawab pertanyaan yang sebelumnya dan memilih pembukuan pada formulir induk. Diisi dengan harta berdasarkan kelompoknya, kemudian diisi dengan harta apakah permanen atau tidak, kemudian diisi dengan harta tidak berwujud itu di kelompok-kelompok mana. Seperti itu. Kemudian di bagian harta berwujud, ini tadi masih sama di bagian penyusutan, pilihan jenis hartanya, diisi dengan bulan, biaya perolehan, diisi dengan metode penyusutan, dan seterusnya. Bagian harta berwujud ini juga ketika memang ada penyusutannya, ini sudah ada kriterianya, sepeda motor, mobil penumpang, dan lain sebagainya. Metode penyusutannya ini garis lurus, kemudian apa garis lurus dan lain-lain. Kemudian metode penyusutannya juga sudah ada, tinggal teman-teman pilih, kemudian masukkan nilainya. Bangunan pun begitu juga, kalau ingin ada amortisasi atau penyusutan, apakah permanen atau tidak permanen, pilih jenis hartanya, kemudian bulan dan tahun perolehan harta, dengan biaya perolehan harta, diisi dengan nilai buku, penyusutan yang digunakan, dan seterusnya. Kemudian bagian harta tidak berwujud juga sama untuk pengisian harta harta tidak berwujud untuk bagian penyusutan atau amortisasi ini. Ya. Jadi misalnya di sini contohnya harta tidak berwujud itu apa? Ada paten, royalti, merek dagang, merek hak bangunan, merek hak budaya, dan seterusnya. Kemudian rincian biaya tertentu, ini di bagian lampiran 3 atau L3D, di daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Jadi ini juga tadi ya, kalau kita mengisi dari pertanyaan sebelumnya. Apakah ada daftar nominatif, biaya entertainment, biaya promosi, atau daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Itu bisa kita isi dengan menjawab pertanyaan sebelumnya. Ya. Pengisian pun juga sama, kita tinggal memasukkan data-datanya dengan klik tombol tambah, isi dengan tanggal entertainment, dan seterusnya. Kemudian bagian B, data alternatif biaya promosi, ya. Ini juga kita masukkan di sini apa saja yang sudah menjadi daftar biaya promosi yang kita gunakan. Kemudian ada juga biaya piutang, daftar piutang yang nyata tidak dapat ditagih. Ini juga bisa kita masukkan. Kemudian di lampiran 4 itu adalah penghitungan untuk PPh piutang untuk suami istri yang melakukan kewajiban terpisah. Jadi tadi
pada bagian ini konsekuensi ketika wajib pajak memilih terpisah. Pilihan pada halaman induk. Jadi ketika status kewajiban perpajakan suami dan istri, jika statusnya adalah pisah harta atau memilih terpisah, maka itu akan mengaktifkan lampiran 4 bagian B. Apakah Anda menyusun perhitungan sendiri dari SPT dari PPh pasal 25-nya? Jika iya, maka itu akan mengaktifkan lampiran 4 bagian A. Nah, lampiran perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya ini itu akan bisa kita isi ya sesuai dengan data-data penghasilan teratur menurut SPT tahunannya berapa. Kemudian kalau yang bagian 2 ini kompensasi tahun berikutnya preview dari lampiran 5. Kemudian bagian 3 zakat yang telah dibayarkan dan menjadi pengurang, fasilitas pengurang, kredit pajaknya berapa. Maka itu akan dihitung PP yang harus dibayar yaitu dibagi 12. Nah, kalau untuk penghitungan PPh terutang suami istri, jadi nanti di sini ya teman-teman di bagian 2 ini ada untuk perhitungan PPh terutang PPh pasal 25 dan juga ada di bagian berikutnya L4 ini untuk menghitung PPh terutang untuk antara wajib pajak dan suami atau istri atau pasangannya yang memilih kewajiban terpisah. Ini kolom wajib 4 akan terprofil dari isian L4 bagian A kecuali penghasilan PTKP pajak gabungan. Jadi kemudian kolom suami istri akan diminta mengisi sesuai dengan penghasilan suami atau istri terkait dengan penghasilan bruto, penghasilan neto, kemudian penghasilan netonya itu berupa penghasilan bruto dikurangin biaya 3M, tambah penghasilan final, tambah penghasilan tidak termasuk objek pajak. Yang penghasilan itu dikurangi zakat dengan kompensasi kerugian. Kemudian penghasilan PTKP ini gabungan dipilih sesuai kondisi awal tahun pajak. Nah, ini teman-teman oh maaf ya. Oke, dari sini ya. Ini sudah. Jadi sekarang di bagian lampiran 5 penghitungan pengurang penghasilan neto. Jadi ini merupakan prasyarat dari tadi di awal ketika kita mengisi apakah terdapat pengurang penghasilan neto seperti kerugian atau zakat yang bersifat wajib yang dibayar selain yang ada perhitungan dalam formulir bukti potong. Jadi kalau kita mengisi ya maka akan mengaktifkan lampiran 5 bagian A dan B ini. Apakah terdapat PPh pengurang PPh terutang? Kalau kita jawab ya, maka juga akan mengaktifkan lampiran 5 bagian C. Jadi ini teman-teman, perhitungan penghasilan netonya, perhitungan kompensasi kerugian fiskal, pengurang penghasilan neto, dan pengurang PPh terutang ya. Ada 3 di sini. Perhitungan kompensasi kerugian fiskal, jadi nilai laba atau rugi fiskal tahun bersangkutan, preview dan editable. Nilai kerugian fiskal ditulis dengan menambahkan nilai minus sebelum nilai rupiah. Penghitungan kompensasi kerugian fiskal, jumlah bagian aturan pajak berjalan dipindahkan ke lampiran bagian A kompensasi kerugian tahun pajak berikutnya. Ya, ini akan muncul ketika teman-teman memilih ya pada induk bagian apakah Anda menyusun PPh tersendiri angsuran PPh-nya. Jenis pengurangan penghasilan neto bisa jadi dari zakat, sumbangan keagamaan, fasilitas, dan seterusnya. Kemudian ada kompensasi kerugian fiskal tahun ini, itu akan terkompensasi kerugian fiskal L5 bagian B. Berikutnya bagian C, L5 bagian C pengurang PPh terutang, itu wajib pajak memiliki fasilitas tax holiday dan pengurangan lainnya. Ya, jadi kalau misalnya ada fasilitas tax holiday, ya seperti itu. Baik teman-teman, ini semua bagian-bagian lampirannya yang teman-teman akan isi berdasarkan data di bagian induk. Jadi yang perlu diperhatikan ya teman-teman, ketika awal dalam pengisian ini, itu di bagian induk lah yang akan menentukan lampiran dari teman-teman sekalian. Ya. Jadi sebelum mengisi, harap teman-teman perhatikan data-data yang akan diisi atau siapkan penghasilan-penghasilan yang memang diisi, karena nanti jika teman-teman mengisi dari bagian induk ini, itu akan muncul lampiran-lampiran yang wajib teman-teman isi. Ya. Seperti itu saja teman-teman, mudah-mudahan ya kita semua dapat memahami bagaimana pengisian SPT tahunan orang pribadi ini melalui aplikasi Kotex di tahun 2025 untuk tahun pajak 2025 yang akan kita lakukan untuk pengisian 2026 ya. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pengetahuan, menambah ilmunya.
Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, and share. Ya, silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.